Halo semua, selamat datang di video presentasi praktikum kami. Saya Farosania Amanda dengan NIM 013 dan Saya Pasarun Hadi Laksono dengan NIM 023. Pada video kali ini kami akan membahas hasil praktikum UTS kami, yaitu membuat sebuah aplikasi pengolahan citra digital menggunakan MATLAB App Designer. Aplikasi ini bisa melakukan berbagai operasi pada gambar, mulai dari mengubah warna, menghaluskan, sampai menyimpan hasilnya. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan menekan tombol. Langsung saja kita mulai dari tahap pembuatan aplikasinya ya. Nah, pertama-tama untuk memulainya, kita buka dulu MATLAB. Setelah terbuka, pergi ke tab Apps di menu atas, lalu klik Design App, kemudian pilih Blank App. Nah, ini akan membuka tampilan kanvas kosong. Ibaratnya seperti kertas gambar kosong, tempat kita meletakkan semua tombol dan tampilan gambar kita. Selanjutnya, setelah kanvas terbuka, kita tambahkan komponen. Nah, komponen yang dibutuhkan dari panel yaitu komponen library di sebelah kiri. Ini seperti menyusun puzzle. Nah, di sini ada 4 jenis komponen utama yang kita gunakan. Yang pertama, label. Komponen tersebut untuk membuat teks judul dan keterangan di tampilan aplikasi. Yang kedua, button tombol aksi untuk membuat tombol load gambar, pewarnaan semu, pelembutan, biner, kompres, pencerahan, negatif, reset, dan simpan gambar. Yang ketiga, UI Access Panel. Komponen tersebut untuk menampilkan gambar yang dimana ada 2 panel, yaitu gambar asli di atas dan hasil olahan itu di bawah. Nah, yang terakhir merupakan numeric edit file, di mana komponen tersebut untuk kotak input angka untuk menentukan nilai kecerahan. Setelah semua komponen diletakkan, kita bisa ubah warna tampilan sesuai selera biar aplikasinya kelihatan lebih menarik. Setelah komponen disusun, jangan lupa save project-nya dulu sebelum lanjut ke bagian coding. Oke, sekarang kita pindah ke bagian code view. Ini tempat kita nulis kode programnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan 2 properti khusus. 2 properti itu adalah yang pertama, image. Image ini menyimpan gambar yang sedang kita kerjakan. Setiap kali kita tekan tombol operasi, gambar yang tersimpan di sini yang akan diproses dan diperbarui. Kedua, original image, yaitu untuk menyimpan gambar asli yang baru saja di-load. Properti ini tidak pernah berubah selama sesi berlangsung, kecuali kita load gambar baru. Tombol pertama adalah load gambar, di mana fungsinya untuk membuka file gambar dari komputer dan menampilkannya di aplikasi. Tanpa ini tidak ada yang bisa diproses. Mari kita lihat kodenya. Nah, pada baris UI get file itu fungsinya untuk membuka jendela pemilihan file Windows atau Mac, yang dimana memfilter format yang hanya JPG, PNG, dan BMP. Kedua, pada baris is equal file 0 fungsinya ketika user klik cancel, program berhenti, jadi tidak ada yang diproses. Kemudian pada baris full file path file fungsinya untuk menggabungkan nama folder serta nama file jadi alamat lengkap file. Kemudian pada garis I'm read full path itu fungsi tersebut membaca gambar dari disk dan mengubahnya jadi matriks angka pixel. Kemudian pada baris up original image ini untuk menyimpan gambar asli ke laci aman yang tidak akan diubah. Kemudian pada baris up image sama dengan app.original image itu untuk membuat salinan kerja. Nah, ini yang akan diedit oleh operasi lain. Kemudian pada baris I'm show, kode tersebut menampilkan gambar di panel bawah aplikasi. Kemudian title dalam kurung citra asli, kode tersebut untuk memberi judul yakni citra asli di atas tampilan gambar. Nah, selanjutnya tombol kedua, pewarnaan semu, yang fungsinya memberi kode warna berbeda pada setiap tingkat kecerahan piksel.
pada kode isempty dalam kurung image validasi, di mana kode tersebut memastikan gambar sudah dimuat dulu kemudian baris. Lalu pada kode image 3 sama dengan 3, kode tersebut berfungsi mengecek apakah gambar berwarna RGB 3 channel atau grayscale 1 channel. Pada kode RGB to gray, kode tersebut mengubah ke grayscale dulu kemudian menjadi pewarnaan semu yang membutuhkan input 1 channel. Lalu selanjutnya pada kode im to uin-x, kode tersebut memastikan tipe data uin-x yaitu nilai 0 sampai 255. Lalu pada kode Z dalam kurung 256, kode tersebut membuat peta warna Z gradasi yakni biru, hijau, kuning, dan merah. Selanjutnya pada kode IND to RGB dalam kurung image Z256 memetakan setiap nilai piksel ke warna di peta warna Z. Tombol ketiga yakni pelembutan yang menerapkan filter Gaussian, di mana fungsinya menghaluskan gambar dengan meratakan nilai piksel ke sekitarnya. Kemudian menjelaskan terkait kode. Nah, pada kode if as is empty dalam kurung app image tutup kurung kemudian return n berfungsi untuk mengecek apakah gambar pada variabel app image kosong atau tidak. Nah, jika belum ada gambar yang dimasukkan, maka program akan berhenti agar tidak terjadi error saat proses dijalankan. Kemudian pada kode app image sama dengan imGauss field dalam kurung app image 2 titik koma digunakan untuk memberikan efek blur atau pelembutan pada gambar menggunakan Gaussian filter. Nah, nilai 2 menunjukkan tingkat blur yang diterapkan pada gambar. Kemudian pada baris title dalam kurung app.ui akses 2, hasil pelembutan Gaussian blur digunakan untuk memberi judul pada hasil gambar agar pengguna mengetahui bahwa gambar tersebut merupakan hasil proses Gaussian blur. Selanjutnya, tombol grayscale. Fungsinya untuk mengubah gambar berwarna menjadi gambar abu-abu. Tombol tersebut mengubah gambar dari 3 channel warna menjadi 1 channel saja. Kode if is empty apps original image return n berfungsi untuk mengecek apakah gambar asli pada variabel original image sudah ada atau masih kosong. Jika kosong, program akan berhenti agar tidak terjadi kesalahan saat pengolahan gambar dilakukan. Kemudian pada kode if size apps original image 3 sama dengan 3 digunakan untuk memeriksa apakah gambar memiliki 3 channel warna RGB. Jika bernilai 3, berarti gambar masih berwarna. Kemudian pada kode apps image sama dengan RGB to gray, apps original image berfungsi untuk mengubah gambar berwarna RGB menjadi gambar grayscale atau abu-abu menggunakan fungsi RGB to gray. Selanjutnya pada kode else app image sama dengan apps original image dijalankan jika gambar sudah grayscale sehingga gambar langsung disimpan ke variabel apps image tanpa diubah lagi. Menariknya, rumus RGB to gray itu tidak sekedar rata-rata biasa. Hijau dapat bobot paling besar karena mata manusia memang paling sensitif terhadap warna hijau. Hasilnya lebih natural dibanding rata-rata sederhana. Selanjutnya, tombol penajaman atau sharpening. Fungsinya untuk mempertegas tepi dan detail gambar yang terlihat blur. Kemudian masuk ke kode. Nah, pada baris kode if is empty dalam kurung app.image itu fungsinya untuk mengecek apakah gambar pada variabel app image tersedia atau tidak. Nah, jika gambar kosong, maka program akan berhenti agar tidak terjadi error saat proses dijalankan. Kemudian pada baris kode app image sama dengan imSharpen dalam kurung app image itu digunakan untuk mempertajam gambar menggunakan fungsi imSharpen tutup kurung. Nah, proses ini membuat detail dan
dan tepi objek pada gambar terlihat lebih jelas dan tajam. Selanjutnya tombol biner, binary atau hitam putih. Fungsinya untuk mengubah gambar menjadi dua nilai saja, hitam atau putih. Kemudian pada kode if size tem3 sama dengan 3 berfungsi untuk memeriksa apakah gambar memiliki 3 channel warna RGB. Jika iya, maka gambar masih berwarna. Selanjutnya pada kode tem sama dengan RGB to gray dalam kurung tem digunakan untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale agar dapat digunakan menjadi citra biner. Selanjutnya pada kode image sama dengan imbiners dalam kurung tem berfungsi untuk mengubah gambar grayscale menjadi gambar biner hitam putih menggunakan fungsi imbiners. Selanjutnya tombol compress atau JPEG compression, di mana fungsinya untuk mendemonstrasikan efek kompresi lossy JPEG kualitas rendah. Nah, selain itu bukan hanya memperbaiki gambar, tapi memperlihatkan apa yang terjadi kalau gambar dikompres terlalu keras. Pada baris kode I'm right dalam kurung app image tem compression JPG quality 20 digunakan untuk menyimpan gambar dalam format JPG dengan kualitas 20. Nah, nilai kualitas yang rendah membuat ukuran file menjadi lebih kecil sehingga gambar terkompresi. Kemudian pada baris kode app image mread, tem compress JPG berfungsi untuk membaca kembali gambar yang sudah dikompresi lalu menyimpannya ke variabel app image. Selanjutnya tombol pencerahan brightness, fungsinya menambahkan nilai konstan pada semua pixel untuk membuat gambar lebih terang. Selanjutnya tombol pencerahan melibatkan input dari pengguna menggunakan numeric edit file di tampilan untuk mengisi angkanya. Selanjutnya pada kode nilai sama dengan edit file value digunakan untuk mengambil nilai angka dari komponen edit file yang nantinya dipakai sebagai tingkat pencerahan gambar. Kemudian pada kode image sama dengan image original image, nilai berfungsi untuk menambahkan nilai kecerahan pada gambar menggunakan fungsi image sehingga gambar menjadi lebih terang. Pada kode title UI access to pencerahan 6 to string nilai digunakan untuk memberi judul pada hasil gambar sesuai nilai pencerahan yang ditambahkan. Kemudian tombol negatif atau image negatif fungsinya untuk membalikan nilai setiap pixel, seperti terang jadi gelap, gelap jadi terang. Nah, tombol negatif menghasilkan efek seperti flash foto analog hitam dan putih bertukar posisi. Selanjutnya masuk pada penjelasan kode. Pada baris kode app image im complement dalam kurung app original image digunakan untuk membuat efek negatif pada gambar menggunakan fungsi im complement. Nah, proses ini membalik nilai warna sehingga warna terang menjadi gelap dan warna gelap menjadi terang. Tidak cuma hitam putih yang terbalik, warna juga ikut terbalik. Contohnya merah menjadi cian, biru jadi kuning, hijau jadi magenta. Nah, efek ini sangat berguna dalam analisis gambar medis seperti ronsen, karena detail di area gelap itu menjadi lebih mudah dilihat. Selanjutnya, tombol reset fungsinya untuk mengembalikan aplikasi ke kondisi awal menjadi bersih seperti baru dibuka. Selanjutnya pada kode CLA dalam kurung app UI access berfungsi untuk menghapus tampilan gambar atau grafik pada area UI access sehingga tampilan menjadi kosong kembali. Kemudian pada kode CLA dalam kurung app UI access to digunakan untuk membersihkan tampilan pada UI access to, biasanya untuk menghapus hasil pengolahan gambar sebelumnya. Lalu pada kode image sama dengan berfungsi untuk mengosongkan variabel image agar data gambar hasil proses dihapus dari memori. Selanjutnya pada kode original image sama dengan digunakan untuk menghapus data gambar asli sehingga aplikasi kembali ke kondisi awal tanpa gambar. Tanpa reset, data gambar lama masih tersimpan di memori. Kemudian tombol simpan gambar yang dimana fungsinya untuk menyimpan gambar hasil pengolahan terakhir ke disk.
Kemudian penjelasan pada baris kode UI alert dalam kurung app UI figure belum ada gambar tanda seru, kemudian peringatan digunakan untuk menampilkan pesan peringatan pada aplikasi bahwa gambar belum tersedia. Kemudian pada baris kode return berfungsi untuk menghentikan proses agar kode berikutnya tidak dijalankan saat gambar kosong. Kemudian kode file path UI path file JPG, PNG, BMP, simpan gambar digunakan untuk membuka jendela penyimpanan file sehingga pengguna dapat memilih nama, lokasi, dan format gambar yang akan disimpan. Kemudian pada baris kode if is equal file 0 return n berfungsi untuk mengecek apakah pengguna membatalkan proses penyimpanan. Nah, jika dibatalkan, program akan berhenti. Kemudian kode full path sama dengan full file dalam kurung path file digunakan untuk menggabungkan lokasi, folder, dan nama file menjadi satu alamat lengkap penyimpanan. Kemudian kode I'm right dalam kurung app image full path berfungsi untuk menyimpan gambar ke lokasi yang dipilih oleh pengguna. Kode UI alert dalam kurung app UI figure gambar berhasil disimpan dan sukses digunakan untuk menampilkan pesan bahwa gambar berhasil disimpan. Selanjutnya demo sama dengan load gambar. Pada tahap pertama, tombol load gambar ditekan untuk memilih gambar dari komputer. Setelah gambar dipilih, gambar langsung tampil pada panel kiri dengan judul Citra Asli. Selain ditampilkan, sistem juga menyimpan dua salinan gambar di memori, yaitu gambar asli dan gambar yang akan digunakan untuk proses pengolahan. Kemudian, demo sama dengan pewarnaan semu. Saat tombol pewarnaan semu ditekan, tampilan gambar berubah menjadi warna-warna cerah seperti biru, hijau, kuning, dan merah. Warna tersebut bukan warna asli gambar, melainkan representasi tingkat intensitas kecerahan piksel. Warna biru menunjukkan area gelap, sedangkan warna merah menunjukkan area yang lebih terang. Selanjutnya, demo pelembutan. Ketika tombol pelembutan dijalankan, gambar terlihat menjadi lebih halus dan tepi objek tampak tidak setajam sebelumnya. Efek ini berasal dari proses Gaussian blur dengan Sigma 2 yang berfungsi untuk mengurangi noise pada gambar sebelum dilakukan pengolahan lanjutan. Selanjutnya pada demo grayscale, penajaman, biner, dan kompres. Pada proses grayscale, gambar berwarna diubah menjadi abu-abu. Selanjutnya, fitur penajaman membuat detail dan tepi gambar terlihat lebih jelas. Pada proses biner, gambar hanya terdiri dari warna hitam dan putih tanpa abu-abu. Sedangkan pada proses kompres, ukuran file gambar diperkecil sehingga muncul sedikit artefak atau pecahan khas kompresi JPEG. Kemudian demo pencerahan. Nah, pada fitur pencerahan, pengguna memasukkan nilai tertentu, misalnya 80 ke dalam kotak input. Nah, setelah tombol ditekan, gambar terlihat lebih terang secara merata dan judul tampilan berubah menjadi pencerahan plus 80 jika nilai diperkesan. Misalnya menjadi 150, maka gambar akan semakin terang. Bahkan beberapa bagian bisa berubah menjadi putih karena mencapai batas maksimum intensitas warna. Kemudian demo negatif dan simpan gambar. Nah, saat tombol negatif ditekan, warna gambar berubah menjadi kebalikan dari warna aslinya, sehingga area gelap menjadi terang dan area terang menjadi gelap. Nah, setelah semua proses selesai, tombol simpan gambar digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan. Nah, pengguna dapat memilih format file dan lokasi penyimpanannya. Lalu, aplikasi menampilkan pesan bahwa gambar berhasil disimpan. Selanjutnya, tombol reset. Ketika tombol reset ditekan, maka gambar yang sudah diupload akan hilang semua. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami
sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.